Halo, selamat datang kembali di channel Ryuzi. Di video kali ini kita akan membahas manhwa Swallow the Whole World. Manhwa ini bercerita tentang seorang Brahma Xiao Tiandi, orang pertama di alam ilahi Quartet. Tetapi dia dihianati oleh saudaranya dan meninggal. 1000 tahun kemudian, Xiao Tiandi terlahir kembali di tubuh seorang sampah keluarga yang bernama Xiaofan atau Xiao Tiandi. Tapi seperti biasa, alangkah baiknya tekan tombol like dan subscribe-nya terlebih dahulu agar Mimin semangat membuat videonya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita ke alur ceritanya. Di sebuah benua Zenwu, Xiaofan tidak percaya jika dirinya terlahir kembali. Tiba-tiba muncul sebuah ingatan dari tubuh bocah ini. Ternyata bocah ini memiliki segel roh tiada tara. Para pangeran agung dari 3 kerajaan Yu menyerangnya. Mereka tidak cukup untuk menghancurkan dantiannya, tetapi juga memaksa kakeknya untuk berlutut. Xiaofan mendengar suara seseorang yang sedang menyuruh seorang untuk pergi. Di luar ruangan, terdapat seorang gadis yang sedang menjaga pintu masuk. Gadis tersebut mengatakan jika tuannya masih sedang beristirahat dan dirinya tidak akan pernah membiarkan siapapun untuk masuk. Hoho, Tuan, orang itu telah membuat malu keluarga kita. Gadis kecil, cepat biarkan aku masuk ke dalam. Orang tersebut langsung menampar gadis itu. Setelah itu, Xiaofan keluar dari ruangannya. Gadis tersebut melihat Xiaofan keluar dari ruangannya. Gadis tersebut senang ketika melihat Xiaofan baik-baik saja dan langsung memeluk Xiaofan. Kalau tidak salah, dia adalah Lin Yu'er. Meskipun dia pengawalku, tapi bagiku dia lebih seperti saudara perempuanku, ucap pikiran Xiaofan. Xiaofan menanyakan apakah Yu'er cedera. Yu'er menjawab tidak apa-apa. Selama tuan muda baik-baik saja. Cedera Yu'er bukan apa-apa. Hahaha, tuan dan pelayannya sangat penuh kasih sayang. Dan aku tidak menyangka limbah sepertimu akhirnya bangun. Xiaofan tahu jika orang itu adalah Lin Hu dari keluarga Lin yang selalu menentangnya. Xiaofan mengabaikan perkataan Lin Hu dengan menanyakan kepada Yu'er apakah tangan Yu'er sakit. Lin Hu yang melihatnya pun langsung emosi. Lin Hu mengatakan, limbah, beraninya kau mengabaikanku. Apa kau pikir kau masih orang berkuasa di sini? Yu'er menanyakan kepada Lin Hu. Lin Hu, apa yang kamu lakukan? Lin Hu menjawab, apa yang aku lakukan? Aku, Lin Hu, akan menghajarmu. Limbah seperti kalian hanyalah aib bagi keluargaku. Setelah itu, Lin Hu langsung menyerang ke arah Xiaofan. Yu'er yang melihat Lin Hu akan menyerang Xiaofan. Yu'er langsung melindungi Xiaofan. Xiaofan langsung mengeluarkan tekanan dari tubuh alam ilahi dari kehidupan sebelumnya. Lin Hu bingung bagaimana bisa limbah sepertinya memiliki tekanan yang sangat kuat. Xiaofan mengeluarkan kekuatannya di telapak tangannya. Lin Hu bingung bagaimana bisa tubuhnya tidak bisa bergerak. Setelah itu, Lin Hu langsung terpental setelah terkena serangan Xiaofan. Tubuh ini masih terlalu lemah. Bahkan dengan keterampilan seni bela diri yang aku keluarkan tadi, aku hanya bisa mengarahkannya kekuatannya sedikit. Lin Hu emosi dan mengatakan jika dirinya ingin membunuh Xiaofan. Xiaofan yang mendengarnya langsung akan membunuh Lin Hu. Di saat Xiaofan akan membunuh Lin Hu, tiba-tiba seseorang datang dan menyuruh Xiaofan untuk berhenti. Lin Hu tahu jika orang yang baru saja datang adalah Lin Lei. Lin Lei kesal karena Lin Hu tidak bisa diandalkan. Xiaofan, rupanya kamu sangat kuat. Sampai-sampai aku turun tangan sendiri. Xiaofan berpikir, Lin Lei, cucu dari sesepuh Lin Fu, Panatua berulang kali ingin mengusir aku dari keluarga utama. Dia pasti merasa tidak nyaman di sini. Xiaofan berkata, Lin Lei, jangan basa-basi. Cepat katakan saja apa tujuanmu datang ke sini. Aku tidak punya waktu untuk menghabiskan waktuku yang berharga dengan kamu di sini. Lin Lei kesal dengan ucapan Xiaofan.
Linle menanyakan kenapa Chauvin masih tinggal di rumah utama. Chauvin mengatakan, apakah kamu ingin mengusirku dari rumah utama? Siapa yang memberimu hak? Sang patriark saja tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengusirku dari rumah utama? Linle berkata, apa kamu pikir kamu bisa mengandalkan kakek kamu untuk menjadi orang berkuasa seperti sebelumnya? Orang limbah sepertimu tinggal di rumah utama dari keluarga Lin. Itu sama saja pemborosan buat biaya sumber daya Linfu. Kamu hanyalah orang asing. Selama bertahun-tahun, kami dari keluarga Lin telah melakukan segalanya untuk Anda. Chauvin berkata, jadi kamu sudah tahu kalau kakekku adalah seorang patriark. Asal kamu tahu saja. Aku sudah diangkat secara resmi masuk keluarga Lin yang sebenarnya. Kamu tidak bisa berhak melakukan apapun, apalagi mengusirku. Aku bukan satu-satunya orang luar yang masuk ke keluarga Lin. Pengawalmu itu juga orang luar dari keluarga Lin. Bahkan jika dia diberi nama keluarga Lin, dia hanya seekor anjing peliharaanmu. Linhu emosi setelah mendengar apa yang Chauvin katakan tadi. Setelah itu, Linhu langsung menyerang Chauvin lagi. Chauvin melihat ke arah Linhu sambil tersenyum. Dan Chauvin langsung menyerang Linhu hingga Linhu terpental ke dinding. Linhu terluka parah. Linhu melihat Chauvin yang sedang berjalan ke arah dirinya. Setelah itu, Chauvin langsung menampar Linhu. Chauvin mengatakan, tamparan ini aku berikan kepadamu, supaya kamu menjadi anjing peliharaan yang memiliki kesopanan. Chauvin menanyakan kepada Linle, kenapa Linle sekarang menjadi diam? Bukanlah Linle datang ke sini untuk melakukan sesuatu dengan Chauvin. Linle menanyakan, apakah kamu berbicara hal itu untukku? Jika kamu melakukan sesuatu terhadapku, apakah kamu tidak takut dengan tetua klan yang akan menghukum kamu? Linle bingung kenapa Chauvin menjadi sekuat itu. Dan dia sekarang menjadi sangat tegas. Dia bahkan telah mengalahkan Linhu. Linle tahu jika dengan kekuatannya yang sekarang, dirinya tidak mampu melawan Chauvin. Chauvin mengatakan, jika tidak ada yang ditanyakan, cepat pergilah dari sini. Aku tidak lagi lemah seperti dulu. Linle merasakan bahwa Chauvin aneh, dan Linle memutuskan untuk pergi. Setelah itu, Linle dan Linhu langsung pergi. Yu'er kagum dengan kekuatan Chauvin yang sangat kuat. Chauvin mengatakan jika dirinya tidak lagi lemah seperti dulu. Yu'er bingung kenapa Chauvin menjadi begitu kuat setelah Chauvin bangun dari komanya. Yu'er tidak terlalu memikirkan hal tersebut, karena yang terpenting adalah keadaan Chauvin sekarang sudah sembuh. Yu'er berkata, ngomong-ngomong Tuan, obat yang Tuan Muda pesan waktu itu dibatalkan. Aku akan mendapatkan yang lain untuk Tuan Muda. 1 jam kemudian, Yu'er membawa sebuah obat untuk Chauvin. Chauvin menanyakan apakah ada berita tentang kakeknya. Yu'er menjawab belum ada. Di masa lalu, waktu kakek keluar untuk menjalankan misi. Kalau tidak salah, kakek pergi agak terlalu lama. Yu'er berkata, kali ini Tuan pergi ke Lembah Yawang hanya untuk meminta obat. Orang-orang dari Lembah Yawang sudah berani menentang Tuan. Apa yang aku bicarakan? Seharusnya aku tidak boleh memberitahu masalah ini kepada Tuan Muda, biar dia tidak memikirkan masalah ini. Chauvin berpikir, Yao Wanggu, Linfu memiliki dendam dengannya, dan kakekku pada waktu itu hampir diracuni olehnya. Kalau tidak salah, setengah bulan yang lalu, Dayu Kingdom dan Tiger Sect telah membuka dunia spiritual. Pada saat itu, mereka memiliki murid jenius yang tak terhitung jumlahnya dari kerajaan Dayu. Dan mereka ingin menemukan takdir mereka sendiri. Pada saat itu, aku tidak menyangka bahwa mereka akan mencuri harta karun itu. Para penyerangku adalah pangeran kerajaan Dayu
yang terkemuka itu. Aku diserang dan dijebak oleh pangeran itu. Aku dituduh telah membawa harta karun di tasku, dan itu telah membuat keluarga kerajaan marah. Padahal akulah yang telah dijebak oleh pangeran dari kerajaan Dayu itu, agar disangka harta karun yang ditemukan dari dunia roh. Mereka yang menemukannya pada saat itu juga, untuk menenangkan amarah mereka. Kakek berlutut memohon kepada Yang Mulia untuk menunjukkan belas kasih dan mengampuni diriku yang malang ini. Karena aku telah membuat kakek berlutut tanpa diduga, karena aku tidak sadarkan diri dan terluka. Kakekku bergegas dan melanggar sumpahnya untuk pergi ke lembah untuk mendapatkan sebuah obat, agar aku bisa pulih kembali. Inilah ingatan dari pemilik tubuh sebelumnya. Nak, aku bersumpah, aku akan membantumu membalaskan dendammu kepada pangeran dari kerajaan Dayu. Walaupun aku harus berperang dengan kerajaan Dayu, aku pasti akan membantumu untuk membalas dendam yang telah pangeran Dayu perbuat. Yu'er menyuruh Chauvin untuk tidak khawatir tentang kakeknya, karena kakeknya itu adalah orang terkuat di keluarga. Chauvin tenang setelah mendengar apa yang Yu'er katakan, dan Chauvin akan menunggu kakeknya kembali. Yu'er menyuruh Chauvin untuk mengistirahatkan tubuhnya terlebih dahulu, dan Yu'er izin pamit. Setelah itu, Yu'er langsung pergi. Chauvin duduk dan mengatakan jika dirinya harus menyembuhkan cederanya terlebih dahulu. Chauvin melihat ke arah ramuan obat yang dibawa oleh Yu'er tadi. Chauvin mengambil ramuan obat tersebut dan berpikir, keluarga Lin juga merupakan salah satu dari 4 keluarga besar di benua Montenegro. Aku tidak menyangka bahwa obat yang disiapkan oleh apoteker di keluarga Lin itu sangat buruk. Chauvin tahu jika ramuan tersebut mengandung sebuah racun. Setelah itu, Chauvin akan melihat seberapa parah luka dari dantian tubuh ini, dan Chauvin langsung melihatnya. Tiba-tiba muncul sebuah cahaya, dan Chauvin tersedot oleh cahaya tersebut. Setelah sadar, Chauvin tahu jika dirinya berada di ruang sadar miliknya. Tiba-tiba ada sebuah kaki yang sangat besar tepat di hadapan Chauvin. Chauvin melihat seekor binatang yang sangat besar. Chauvin tahu jika binatang tersebut adalah binatang kuno. Binatang buas zaman kuno yang melahap segalanya. Chauvin mengatakan, bahkan diriku hanya bisa melihatnya dari dalam catatan di halaman suci. Dan kenapa dia muncul di ruang sadarku? Bukankah ini manik-manik tulang yang aku dapatkan secara tidak sengaja dalam kehidupanku sebelumnya? Itu dia. Aku tidak pernah tahu apa itu sebelumnya. Tampaknya dia dihidupkan oleh kerangka binatang buas. Luar biasa. Energi yang terkandung dalam manik-manik tulang ini menyambung dengan tubuh ini. Ternyata aku telah mengambil kekuatan ini. Maniak tulang ini sedang memperbaiki dantianku. Tidak, bukan hanya itu. Apakah dia sedang membentuk meridian tubuh baru? Aku baru ingat, manik-manik tulang dari kehidupanku sebelumnya memiliki sejarah seperti itu, dan bahkan dia datang padaku. Dantianku hancur, tetapi berubah bentuk menjadi wadah yang sempurna, yang menggabungkan manik-manik tulang di tubuh. Sial, sepertinya aku harus meminum obat ini agar kekuatanku pulih kembali. Sepertinya aku harus menetralisir racunnya, lalu mengonsumsinya. Racun di ramuan obat tersebut langsung menghilang, dan Chauvin langsung meminumnya. Cukup yakin, vena sistematik telah pulih sepenuhnya. Tidak hanya itu, efek samping yang disebabkan oleh metode pemurnian yang tidak tepat akan sepenuhnya menghilang. Hari ini, aku akan mendapatkan jiwa primordial yang dapat menelan segalanya, dan aku memiliki bakat yang mendominasi. Dengan bakat yang unik ini, suasana akan berbeda. Aku
pasti akan membalaskan dendammu. Dan aku berjanji akan mengambil harta karun yang telah mereka curi darimu. 3 faktor yang menentukan kekuatan seorang praktis. Pro dan kontra keterampilan. Kultivasi sebagai level. Bakat akar spiritual. Dongfa, kultivasi. Semuanya memiliki kejeniusan untuk mencapai yang lebih tinggi. Hanya bakat akar spiritual untuk mencapai alam bawah ini sangat sulit. Namun, binatang purba legendaris yang menelan binatang surgawi dapat mematahkan penyesalan ini. Ini sebenarnya dapat menyerang atribut aura dari semua hal yang ditelan ke dalam akar spiritualnya sendiri. Sekarang, manik-manik tulang yang menelan binatang surgawi kini telah bergabung dengan meridianku. Chauvin memotong sebuah meja, dan Chauvin langsung melahap pecahan meja tersebut. Chauvin mengatakan, kekuatan spiritualku masih sangat lemah. Sekarang masih dijejak atribut kayu. Sebelum itu, apa yang terjadi? Jika aku terus melahapnya, sepertinya tidak ada efek. Berbicara tentang materi spiritual, hal yang harus kamu lakukan adalah cukup menyerap aura yang berada di sekitar. Tampaknya, kuantitas tidak ada artinya dibandingkan dengan kualitas. Dengan cara ini, aku bisa mendapatkan 5 elemen dan dapat menyerap roh yang berbeda. Dan sekarang, aku dapat dengan mudah mendapatkan materi spiritual berkualitas tinggi. Tetapi aku khawatir ini bersifat logam. Benar saja, terikat dengan aura yang terkandung di dalam materi spiritual itu sendiri. Aku telah menyerap material spiritual logam tingkat rendah. Dan aku hanya mendapatkan kekuatan spiritual logam dasar. Bakat ini sangat luar biasa. Tetapi, jika memikirkan kehidupan masa laluku, ada beberapa pemain tak terkalahkan di ranah alam ilahi. Aku harus mengasah kekuatanku lebih dalam lagi, agar aku bisa kembali menuju puncak. Karena aku telah mendapatkan kesempatan kedua. Beberapa saat kemudian, Chauvin tidak menyangka jika dalam 1 jam kecepatan kultivasinya naik menjadi 4 kali lipat dari biasanya. Bahkan di dunia peri, tidak pernah ada kemajuan yang begitu cepat seperti ini. Tiba-tiba perut Chauvin berbunyi. Di kantin keluarga Lin. Tempat ini digunakan untuk semua murid untuk beristirahat seperti makan dan lain-lain. Chauvin sedang memakan sebuah daging. Chauvin tidak menyangka jika dirinya cukup kelelahan ketika menggunakan teknik menelan langit. Dan sekarang dirinya masih merasa sangat lapar. Para murid lainnya melihat ke arah Chauvin yang sedang makan. Salah satu orang tersebut mengatakan jika seorang sampah tidak layak untuk makan bersama mereka. Mereka kaget setelah melihat Chauvin yang sedang makan dengan sangat lahap. Orang tersebut kesal dan mengatakan, "Hei, sampah tidak berguna. Makan kamu sangat banyak juga. Padahal kamu sekarang sudah menjadi orang yang tidak berguna. Tetapi kamu masih tidak tahu diri dengan jatah porsi makanmu." Chauvin mengatakan, "Hei, berapa banyak aku makan? Ini tidak ada hubungannya denganmu. Setiap murid dalam memiliki kuota porsinya sendiri. Asal kalian tahu, aku tidak pernah menerima kuota makan di kantin ketika aku masih sehat. Dan sekarang inilah yang aku layak dapatkan." Orang tersebut mengatakan, "Memangnya kamu tidak pernah menerima kuota makan dari kantin? Tetapi sekarang beda. Kamu sekarang sudah dibuang dari keluarga Lin. Dan seharusnya makanan itu adalah milik kami." Orang tersebut tersenyum ke arah Lin Hu. Lin Hu mengatakan kepada Chauvin, jika apa yang mereka katakan itu benar, meridianmu telah hancur. Dan kau kehilangan semua keahlianmu juga. Jadi sekarang kamu tidak punya hak untuk terus menikmati sumber daya rumah tuanku. Chauvin mengatakan, "Apakah kamu tuan muda di sini?"
Beraninya kamu mengaturku. Lin Hu kesal dengan apa yang baru saja Chauvin katakan. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini terlebih dahulu. Dan sampai jumpa di next video.